Indonesia sebagai negara berkembang senantiasa bertransformasi demi memenuhi kebutuhan dan ekspektasi masyarakat. Salah satu bidang yang terus berbenah adalah pelayanan publik dalam sektor hukum. Seiring waktu, pelayanan dan penegakan hukum telah mengalami perubahan signifikan dalam nomenklatur dan tata laksana mencerminkan dinamika kebutuhan bangsa. Sejak awal kemerdekaan, sektor hukum dikelola oleh Departemen Kehakiman pada tahun 1945. Nama ini bertahan hingga tahun 1999 sebelum berganti menjadi Departemen Hukum dan Perundang-undangan. Pergantian ini menandai langkah awal modernisasi dalam sistem hukum Indonesia. Pada tahun 2001, untuk menyesuaikan dengan tantangan era reformasi, nomenklatur diubah menjadi Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. 3 tahun kemudian, di tahun 2004, nama ini disederhanakan menjadi Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bertahan hingga 2009. Di tahun 2009, seiring perubahan sistem pemerintahan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia lahir menandai komitmen baru dalam pelayanan hukum dan perlindungan HAM hingga tahun 2024. Namun kebutuhan masyarakat terus berkembang. Dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, transformasi besar kembali dilakukan untuk memperkuat pelayanan hukum, HAM, serta pengelolaan imigrasi dan pemasyarakatan. Sebuah struktur baru dibentuk di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Transformasi ini melahirkan 3 kementerian yang berdiri sendiri namun saling terintegrasi. Kementerian Hukum yang fokus pada legislasi dan penegakan hukum. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan bertanggung jawab dalam pengelolaan warga negara asing, penegakan kebijakan imigrasi, serta pengelolaan lembaga pemasyarakatan. Kementerian HAM yang mengedepankan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia atau P5HAM di berbagai sektor. Saya akan mendorong undang-undang wajib lapor hak asasi manusia. Jadi diwajibkan semua Pak, ada penaltinya, ada hukumannya Pak, kalau yang nggak dilapor. Jadi baik itu swasta, pemerintah pusat, kementerian, lembaga, provinsi, kabupaten, kota, dan juga imigrasi dan lapas. Suatu saat tidak menutup kemungkinan bisa bersatu kembali. Kecuali rekan-rekan memang hati-hati dan mau melaksanakan dan memberi kontribusi yang tentunya lebih baik kepada bangsa dan negara. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas seluruh peran jajaran Kementerian Hukum dan HAM. Kami yakin di bawah bimbingan daripada Pak Menko, tentunya proses transformasi kegiatan yang kami laksanakan akan terus bersinergi untuk mencapai tujuan sebagaimana apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden selama memimpin Kabinet Merah Putih menuju Indonesia Maju 2045. Saya berharap mudah-mudahan proses transformasi yang saat ini berjalan akan membawa sebuah hubungan sinergi di antara seluruh kementerian-kementerian baru yang terbentuk akibat kebijakan yang diambil oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk lebih memilih membentuk Kementerian Hukum dan HAM untuk bisa lebih fokus
dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh rakyat Indonesia. Pergantian pimpinan dan perubahan organisasi seperti yang kita alami saat ini seharusnya tidak meninggalkan apa yang telah dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM pada waktu yang lalu. Capaian kinerja dan legasi dari para menteri pendahulu kita yang telah sangat baik dalam pelayanan dan penegakan hukum, pembangunan hukum serta pelindungan dan penguatan HAM seharusnya menjadi tonggak untuk kita lanjutkan dan kita sempurnakan agar selaras dengan kebijakan Asta Cita, yakni cita-cita pemerintahan atau program-program utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini. Tidak hanya di level pusat, kebijakan ini juga berpengaruh terhadap tugas dan fungsi pada kantor wilayah. Ada banyak pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan, dan tantangan ke depan akan semakin besar. Kantor wilayah sebagai salah satu bagian penting dari proses transformasi ini juga harus melakukan penyesuaian budaya kerja. Jawa Timur, dengan wilayah dan beban kerja yang relatif besar, proses transisi kepemimpinan kantor wilayah punya tantangan tersendiri untuk dapat memberikan kontribusi positif dalam proses transformasi ini. Langkah ini mencerminkan komitmen untuk memberikan pelayanan publik yang lebih efektif, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Transformasi ini bukan sekedar perubahan struktur, melainkan bentuk nyata dari pelayanan yang mengedepankan integritas, profesionalitas, dan keadilan. Transformasi pelayanan publik dalam bidang hukum adalah cerminan visi Indonesia untuk terus maju, menjawab tantangan zaman, dan melayani rakyat dengan sepenuh hati. Bersama, kita bersinergi dan berkolaborasi, menciptakan pelayanan dan penegakan hukum, serta HAM yang lebih berkeadilan.